pena dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selamatkan lebih dekat dengan para penulis dan mereka yang menghasilkan karya dari buah pikir mereka. Hmm, episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang tokoh yang luar biasa. Saya mau memulai dengan Partu. Abang Jun bantu dengan cakep ya, Abang Jun ya. Ya, siap, siap. Larang beli durian. Cakep, Lembut di mulut sambil dikunyah. cakep, Kita kedatangan kedatangan tokoh yang keren. Pepe cakep, atau Eh, dipanggil cakep. Abang John. Apakah dia Abang John? Oh iya, sorry. Sekarang udah kedengeran. Ya, Amel, dia adalah seorang perempuan hebat. Namanya menunjukkan identitas etniknya ya, Neng Dara Afia. Walaupun nama benernya konon ada Eneng Darol Afia ya, ya, nama di aktenya. Dia adalah penulis hebat, sudah banyak menulis buku. Total itu kalau tidak salah 11 nanti kita tanya. Buku yang karangan sendiri, satu buku itu kalau tidak salah juga ada 4, 3 atau 4 ya. Dan eh, hal-hal yang ditulis berat semuanya ya, nggak ada yang ringan, nggak ada buku memasak pasti ya. Ini bukunya melintasi nama, memaknai sifat-sifat Tuhan, itu kan berat banget ya. Kemudian Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas, itu berat juga. Nah, ini dari Hmm, disertasi Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia. Ini disertasi S3 eh, hmm. Teh Neng. Kayaknya Teh Neng ini hebat sekali gitu ya. Agak malu kita jadinya nih. Kita bukan apa-apa ya. Iya. Nggak nulis buku yang banyak gitu. Teh Neng udah bukunya banyak. Masalahnya masalah berat ya, masalah negara, masalah masalah Salah perempuan. perempuan. Tapi Abang John mau mengenal lebih dekat dong Ya, seorang kita Teteh ya. ini dulu ya. Teneng apa kabar? baik, alhamdulillah udah, aduh senang banget ya Ada ketemu. takjil apa nih untuk buka puasa ntar? Saya sederhana-sederhana aja, goreng tempe, goreng tahu, kolak sudah. Aduh, ini aja udah menerbitkan air liur ini Pak. Tentang soal kolaknya. Emang Teneng nggak makan nasi kah? Agak jarang ya. Kalau toh makan juga sedikit. Emang beras mahal? Bukan apa itu nasi berat ya, makan makan berat gitu. Oh, makan berat. Mm. Teneng suka makan yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan saja, yang enteng gitu ke badan ya. Kelihatan tuh pada timbangannya, kayaknya timbangannya sekarang kecil. Kebesaran Heeh, baju. heeh. Tapi intinya sih kalau yang makan yang berat-berat, saya agak 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 saya hindari ya. Ini bisa nabung banyak Mm. duitnya. Kalau jadi Justru bisa. yang ringan-ringan itu yang mahal. Oh gitu. Iya, buah-buahan mahal ya, terutama buah-buahan sih. Teneng ngebaca di langit-langit. Enggak, Enggak, enggak. oke, ngebaca di langit-langit jawabannya. Ini kita pengen tahu lebih jauh nih tentang Teneng. Hmm. Saya putarkan video ya Teneng ya Ya, baik, baik. tentang Teneng. Neng Dara Alfia lahir di Pandeglang, Banten pada 10 Desember 1969. Neng Dara Alfia menyelesaikan pendidikan Dr. S3 dan Masternya S2 di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Sosiologi. Sementara itu, ia menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di Institut Agama Islam Negeri IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Husuluddin jurusan Perbandingan Agama pada tahun 1993. Pada tahun 2007, wanita yang sering disapa Neng Dara mengikuti pendidikan HAM di New Zealand dan tahun 2004 mengikuti pendidikan pluralisme agama di Amerika Serikat.
Nenggara berprofesi sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sosiologi dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, ia juga sebagai anggota kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 2018 hingga 2023. Tak hanya itu, Nenggara juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan periode 2007 hingga 2009 dan periode 2010 hingga 2014. Tak sampai di situ, Nenggara juga masuk dalam jajaran tim perumus strategi kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2023 dan di tahun 2018 menjadi Dewan Pengarah Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2020 hingga 2002 dan Dewan Pengarah World Culture Forum Kemendikbud UNESCO pada tahun 2016. Bersinar di dalam negeri, Nenggara juga terlibat dalam berbagai proyek riset internasional seperti peneliti utama Women's Agency and the Gendered Impact of Violent Extremism, penanggung jawab riset demokrasi dan seksualitas kasus undang-undang pornografi bekerja sama dengan Women for Women Human Rights, sebuah konsorsium penelitian negara-negara berbasis muslim seperti Turki, Palestina, Lebanon, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Ia pun sebagai konsultan riset untuk Women's Involvement in Muslim Context, Gender, Poverty, and Democratization from the Inside Out, sebuah konsorsium riset di negara-negara berbasis Muslim seperti Iran, Pakistan, China, dan Indonesia dengan sekretariat di Southeast Asia Research Center City University of Hong Kong pada tahun 2006 hingga 2009. Nenggara Alfia juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2021 hingga 2023 dan periode 2023 hingga 2027. Ia pun sebagai penggagas berdirinya Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon, Jawa Barat tahun 2017. Salah satu penggagas berdirinya organisasi Alimat Gerakan Perempuan untuk Perubahan Hukum Keluarga Indonesia, Ketua Pucuk Pimpinan Fatayat NU periode 2000 hingga 2005, dan Sekretaris Program Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Jakarta pada tahun 1995 hingga 1997. Nenggara juga menjadi narasumber pada berbagai forum ilmiah dan diskusi publik nasional dan internasional. Menulis dan menyunting sejumlah buku diantaranya Kemanusiaan dan Pembaruan Masyarakat Muslim Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2023, Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2017, Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas yang diterbitkan Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2017, Muslimah Feminis Penjelajahan Multi-Identitas yang diterbitkan oleh penerbit Nalar tahun 2009. Rekam Juang Komnas Perempuan 16 tahun menghapus kekerasan terhadap perempuan, yakni Komnas Perempuan tahun 2014. Seksualitas dan Demokrasi, kasus perdebatan Undang-Undang Pornografi di Indonesia, Komnas Perempuan 2011. Gerakan Islam Indonesia pasca Orde Baru merambah dimensi baru Islam tahun 2006, menapak jejak Fatayat NU sejarah gerakan pengalaman dan pemikiran tahun 2005, dan kontributor tulisan pada sejumlah buku serta berbagai artikel di sejumlah media massa dan berbagai publikasi lainnya. Luar biasa. Yang saya catat satu, ya ada dua dulu yang saya catat ya. Pertama ada foto saya di sana yang saya potret ada 7 ya. Tapi sayanya nggak ada, teman-teman saya ada Elza, saya lihat, ada Buni, ada macam-macam. Saya nggak ada. Yang ketiga,
yang ngelihat Neng Dara nggak pakai jilbab di situ. Wah, itu keren. Iya, iya Mel ya. Tapi luar biasa bikin saya minder. Prestasinya. Minder banget kita. Terus satu lagi, Neng Dara itu biografinya, katakanlah itu biografi singkat ya. Kurang lengkap, itu dimulai tahun setelah Neng Dara jadi dokter. Masa kecilnya sampai itu nggak ada tuh. Nah, Ya, kita ya, ya. tanya ini Mel, kita gali Mel. Ya, kalau sekarang kan Teh Neng Dara dikenal sebagai seorang apa ya tokoh yang lekat dengan isu perempuan, isu apa namanya keberagaman begitu ya. Nah, penasaran soal Teh Neng Dara kecil tuh seperti apa? Eh, Lahir saya, di hmm, Banten, bisa saya, diceritakan nggak? ya Oh, bisa, kecil. bisa, bisa. Saya tuh kecil di satu kota kecil ya, di Labuan namanya. Labuan itu di kawasan Pandeglang dan Banten. Labuan ini kota kecil tapi dia kota berpengaruh di Banten ya. Kota kecil tapi dia kota berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena kota ini kota yang relatifly terpelajar dengan ekosistem santri sebenarnya. Nah, salah satu apa namanya tempat terpelajar itu adalah pesantren yang dibuat oleh Mbah Buyut saya ya, Mbah Buyut saya. Jadi saya generasi keempat barangkali atau generasi keempat barangkali ya. Nah, di pesantren yang orang tua saya buat itu ada sekolahnya ya. Ada sekolah mulai dari SD ya, SD sampai SMA aliyah ya. Ada SD tuh pagi, terus ada ibtidaiyah sore, terus ada sanawiyahnya SMP, ada aliyahnya SMA. Ada asrama, ada pesantren ya, ada pesantren yang hampir dua apa 24 jam itu ngaji lah kira-kira ya, yang berhenti itu kalau kita makan sama tidur saja gitu ya. Nah, saya hidup di dalam ekosistem itu, udah hidup di mana keluarga saya di rumah itu perabotannya itu isinya buku ya. Ayah saya itu kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab besar mulai dari kitab-kitab Al-Ghazali, kitab-kitab berpengaruh lah di dunia Islam gitu ya. Sampai apa namanya? Sampai komik ya, komik Kopingho, terus juga cerita-cerita rakyat, novel-novel seperti karya Takdir Ali Syahbana, Buya Hamka, A.A. Nafis gitu ya. Nah, itu ada di dalam kehidupan saya gitu. Maksudnya dia bukan di perpustakaan, tapi di rumah saya gitu, di rumah saya karena kami dikirim dari pemerintah Kemendikbud sebenarnya, Kemendikbud pusat itu buku-buku yang waktu itu tuh project sebenarnya, project dan kami dikirimi gratis. Nah, semua itu menjadi teman saya waktu kecil ya. Jadi ya itu mulai dari komik Kopingho sampai novelnya Muhtar Lubis Jalan Tak Ada Ujung itu semua terus juga apa namanya eh, novel-novel yang apa disebut sebagai karya pujangga baru gitu ya. Itu karya pujangga baru itu melingkupi hidup saya gitu. Jadi apa yang dibaca oleh mungkin orang-orang seusia saya yang hidup di Menteng gitu ya, itu juga dibaca oleh saya di kampung itu di kota kecil di Labuan itu gitu. Jadi ketika misalnya saya berinteraksi dengan teman-teman yang masa kecilnya hidup di Menteng, ya kami nyambung gitu ya, karena bacaannya kira-kira serupa. Begitu, Amel. Penulis-penulis hebat yang pernah saya wawancarai rata-rata baca Kopingho ya waktu kecil ya. Ya, baca Kopingho. Komik lah pada umumnya ya. Mulai dari komik yang misalnya agama yang isinya
neraka gitu Oh, ya, yang yang ini isi. lidah dipotong, ditarik, dipotong. Ah, ah, itu saya baca dulu tuh Ya, waktu waktu kecil itu. Pokoknya dan komik itu punggung kita kita disetrika gitu ya. iya, iya, kita Aduh, dimanjakan. Waktu itu ya, waktu masa kecil, nggak tahu ya udah John ya, tapi masa kecil saya itu saya dimanjakan oleh bacaan-bacaan itu gitu. itu kan Itu serem ya. padahal serem tapi kok Ih, bacaan karena serem. masa Saya kecil masih ingat kali juga. ya. Karena masa kecil kali ya kita nggak bisa kritis, misalnya kayak begitu begitu ya. Kita konsumsi aja bacaan-bacaan tersebut gitu. Begitu waktu masa kecil saya. Saya memang kayaknya ya agak kurang main gitu ya, agak kuper lah gitu. Saya agak waktu masa remaja atau masa kecil itu saya agak kurang main ya gitu. Ya kerjaannya baca aja gitu ya kayak begitu gitu. Agak kurang kurang Kenapa teh nggak sosialita. diajak main sama temennya? Waktunya habis sama baca buku. Terus Oh, kalau main saya agak kurang berkenan karena suka dibully waktu masa kecil ya. oh, kutu Waktu buku sering. ya dibully. Apa? Dibully, dibully. Ya, kenapa dibully? Kenapa? Dibully karena saya nggak bisa mengikuti irama permainan mereka ya. Saya sudah punya banyak bacaan tentang hal-hal yang berkualitas di kepala saya. Nah, sementara mereka itu kayak recehan gitu ya, kayak begitu-begitu gitu. Itu yang saya agak memang mungkin sejak kecil saya agak kurang ini ya, agak kurang bisa apa seperti yang tadi udah John ya. Jadi mikirnya itu sudah agak berat-berat gitu. Nah, dari kecil udah mikirin yang berat ya. Ya, Ya, ya itu mungkin bisa kelemahan ya. Itu bisa mungkin kelemahan gitu, tetapi juga kelebihan. Kelebihannya itu, kelemahannya itu saya merasa saya agak kurang apa ya, agak kurang punya menikmati masa-masa kecil dan remaja ya. Ke ke kelebihannya saya sudah memahami hal-hal yang tidak dipahami oleh mereka gitu kayak begitu. Masih ingat teh Neng yang membuli teh Neng? Orang-orangnya Masih, ada. masih, Bagaimana masih. tuh melihat dia apa dia melihat teh Neng sekarang? eh, Nunduk kali ya. ya orang-orang yang membuli saya tuh hidupnya tidak berkembang ya. Hidupnya ya tidak berkembang karena ya begitu ya gitu, tidak memberdayakan dirinya ya. Tidak tidak memberdayakan dirinya, kerjaannya mungkin membuli orang gitu ya kayak begitu, tapi ya saya tidak Bukan karena membencinya. kualat teh dia. Bukan. Bukan Karena kualat dia sama teteh gitu enggak? enggak itu karena habit, dia selalu apa ya, menyiksa orang atau apa ya namanya ya, ya menyiksa orang tapi di atau ranah menyakiti menyakiti orang misalnya kayak begitu, sementara dia lupa menggrow up dirinya ya. Tapi saya tidak membencinya sama sekali. Nggak ada pengaruhnya buat teteh. Jadi apa? Dendam apa? Jadi rendah diri atau apa? Enggak, saya hanya menjaga jarak aja, maksudnya sebisa mungkin untuk tidak berteman dengan dia gitu. Kalau toh misalnya juga ketemu gitu, menyikapinya tidak terlalu dekat atau tidak terlalu banyak basa-basi ya kayak begitu. Itu dari SD, SMP, SMA atau Eh, SD SD ya SD itu kayak begitu. Kalau SMP kan aku di pesantren ya udah, di pesantren itu 24 jam itu sibuk udah dan disiplinnya luar biasa. Mungkin karena didikan pesantren itulah saya benar-benar orang yang sangat apa ya namanya, disiplin memanfaatkan waktu itu ya. Misalnya 1 jam ke depan mau ngapain, ini ngapain kayak begitu tuh sampai sekarang. Karena saya dididik di pesantren seperti itu. itu apa hidup teneng bisa santai berasa berat nggak begitu? Apa Uh, sangat uh, terikat dengan jadwal jadinya gitu nggak? um, Sebisa mungkin apa yang saya lakukan itu adalah saya santai. Hmm. Misalnya saya bekerja pun itu saya santai gitu, menjadi hiburan buat saya ya gitu. Saya rapi-rapi rumah itu juga itu bagian dari saya santai gitu ya. Saya sayangi, saya cintai apa yang saya, mana yang harus saya singkirkan dalam hidup saya. Misalnya kalau saya rapi-rapi rumah ya, mana yang harus tetap saya pelihara gitu. Jadi semuanya buat saya itu apa yang saya kerjakan itu saya rileks ya.
Kalau bahasa orang-orang spiritual itu mungkin bagian dari meditasi ya, meditasi saya gitu. Pun juga kalau ketemu sama teman-teman itu tuh kayak saya tuh ini ya senang gitu, kayak ketemu sama Uda John sekarang gitu kayak gitu itu saya senang, saya menghikmati banget gitu ya kayak begitu gitu. Mungkin bisa memberi energi yang saling memberi energi yang baik gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia dan semua hal membuat saya itu apa ya diusahakan menjadi hiburan. Kalau Gitu. mendengar cerita Teteh tadi, Teh Neng tadi itu bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami hal yang sama, membaca, ya, belajar serius disiplin. Tapi belum ada cerita tentang keperempuanan, misalnya hobi masak, jahit baju, punya koleksi kacamata atau apa waktu kecil gitu, main ulek-ulekan barangkali. Hmm. Gimana keperempuanan Teh Neng itu berkembang dari kecil? Perempuan saya senang beres-beres. Hmm. Jadi di keluarga saya ya, di keluarga dengan adik saya 3 ya, ada kakak saya tapi sudah almarhum, jadi kami berempat lah. Itu yang menentukan rumah rapih atau tidak rapih, terus penataan misalnya kaligrafi, dulu orang tua saya senang kaligrafi, kalau saya senang lukisan ya. Kaligrafi di mana itu tuh semua saya gitu. Jadi kalau udah tanya di mana letak keperempuanan saya, pertama-tama adalah saya itu udah seperti ibu bagi keluarga ya. Jadi ayah saya tuh menempatkan anak perempuan pertamanya itu tempat dia curhat macam-macam kayak begitu. Ibu saya apalagi gitu ya, bestie banget lah kayak begitu ya. Persoalan-persoalan dia dalam rumah tangga curhatnya tuh ke saya itu sejak saya kecil tuh. Hmm. Nah, bagi adik-adik saya itu saya seperti ibu gitu ya, kayak begitu gitu. Itu Punya ibu dua keperempuanan. dong adiknya, Neng Darol gitu, ibunya dua ya, satu Teneng, satu Eh, ibu beneran ya. j- eh, ada ibu biologis ya ibu saya Nah, ya. Ada ibu biologis itu ibu saya pasti yang tidak bisa tergantikan. Tapi ada ibu yang buat dia hal-hal yang menurut dia urgent ya bagi hidupnya gitu ya kayak begitu dan sangat apa ya sangat menentukan itu pasti mereka komunikasi dengan saya gitu kayak begitu. Eh, eh, Mereka komunikasi dengan saya. Saya bukan tipikal orang yang tidak demokratis ya yang menempatkan misalnya mentang-mentang kita apa ya namanya tertua terus kita melakukan diskriminasi berbasis usia itu saya tidak lakukan gitu kayak begitu. Mereka mengajak diskusi saja terus memutuskan mana yang paling baik di dalam perjalanan hidup mereka gitu kayak begitu. soal Oh, memasak, menjahit gitu belajar nggak sih? Memasak saya memasak itu dulu tuh sampai sampai mungkin S1 ya. Pokoknya memasak lah, memasak. Tetapi saya agak apa ya namanya, yang saya agak menghabiskan waktu sebenarnya bukan karena tidak suka. Itu nyuci-nyucinya ya. Nyuci-nyuci gitu, nyuci-nyuci piring apa segala macam itu soal menghabiskan waktu saja, bukan karena saya tidak suka. Tapi kalau misalnya menyediakan waktu, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu buat saya itu pekerjaan meditasi sebenarnya ya. Pekerjaan yang sangat meditatif gitu, karena itu bagian dari perawatan ya. Bagian dari perawatan apa yang kita punya, juga bagian dari rasa syukur apa yang kita punya. Karena semua yang kita punya itu tidak ada yang gratis kan, udah. Ya. Ya, ya. Semua dibeli dengan uang dan mencari uang itu bukan sesuatu yang gampang, kayak begitu-begitulah gitu. Begitu sih udah. Ya, Amel, ini adik-adiknya Neng Dara ini hebat-hebat loh, Mel. iya, makanya penasaran nih, Abang. Sebetulnya didikan dari orang tua ke Teh Neng sama ke adik-adiknya tuh sama kah atau beda kah karena Teh Neng anak tertua atau gimana Teh Neng? Eh, dalam soal-soal tertentu itu sama ya. Tapi dalam soal-soal yang lain itu berbeda. Dalam soal-soal tertentu itu misalnya mencintai ilmu pengetahuan itu seperti doktrin ya, doktrin yang diterapkan oleh orang tua saya
baik oleh ibu maupun oleh bapak ya kayak begitu. Itu kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Sebab kata orang tua saya, kalau misalnya kita sudah mencintai ilmu pengetahuan, apa aja itu kita akan ketemu gitu loh kayak begitu. Kita tidak dididik untuk mencintai harta kekayaan gitu ya, untuk materi gitu kita tidak dididik untuk itu gitu ya, tetapi betul-betul dididik untuk mencintai ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kita dididik untuk tidak malas ya, tidak bermalas-malasan misalnya kayak begitu gitu. Terus yang ketiga kita dididik untuk ya itu tidak bermalas-malasan, disiplin ya, disiplin memanfaatkan waktu, dan yang paling utama itu adalah dididik tentang keimanan ya, dididik tentang keimanan gitu. Itu yang utama yang ditekankan. Selebihnya adalah berbasis kepada perjalanan hidup kita masing-masing ya, pengalaman dan perjalanan hidup kita masing-masing gitu. Kita bekerja semua nih ya, tidak ada misalnya yang ditopang oleh karena tangga yang dibuat oleh orang tua tuh nggak ada gitu. Kita semua membuat tangga sendiri-sendiri ya, sesuai dengan passion atau minat yang memang kita tekuni ya sejak kita kecil. Jadi tangganya nggak ada yang dibuat oleh orang tua, nggak ada yang saya juga tidak memberi tangga-tangga kesuksesan kepada adik-adik saya gitu, karena minat kita berbeda, misalnya kayak begitu ya gitu. Jadi itu sih, tapi aspek-aspek dasar itu dibekali ya oleh orang tua ya kayak begitu. Gitu Amel. Berarti fondasinya kuat ya Teh Neng ya. Fondasi didikan awal dari rumah itu begitu kuat. Paling tidak outputnya terlihat sekarang apa namanya anak-anaknya, saudara-saudara Teteh dan Teteh juga jadi orang yang ya tokoh yang inilah, tokoh yang luar biasa. Iya, Kang Aceh Amin. gitu kan. Nong Darol jadi orang semua itu. Jadi oral kalau kata orang udah jadi oral. Tapi itu juga apa ya, kegemaran Teh Neng itu untuk baca sejak kecil itu apakah ada dari orang tua dipaksa atau diajak begitu ke Teh Neng dan ke adik-adiknya atau gimana sih Teh Neng? Itu ini ya, itu lingkungan di dalam keluarga memang ya. Ya pertama-tama tentu ayah saya ya. Ayah saya ini ya Allah ya Robbi, pembelajar yang luar biasa ya, sampai dia kalau misalnya ingin mengetahui sesuatu yang tidak dia tahu, dia tanya tuh kepada anak-anaknya gitu. Jadi pembelajar, terutama dari ayah saya itu pembelajar yang luar biasa dalam beragam aspek keilmuan sebenarnya ya. Ada aspek tadi mungkin kita menyaksikan keterlibatan saya dalam isu-isu kebudayaan gitu. Karena sejak kecil saya sudah diperkenalkan dengan dunia sastra ya. Sejak kecil saya sudah dikenalkan dengan dunia sastra. Bahkan cita-cita saya waktu SMP itu, saya itu tahu nggak udah pengen jadi apa? Ini pengen saya tanya tadi itu, untung Waktu SMP, mungkin SD kali ya, saya ingin jadi jurnalis dan sastrawan. Itu banyak. itu waktu SD kalau tidak salah ya. Siapa Kenapa yang begitu? kita lihat sehingga pengen begitu? Apakah Rosyan Anwar, Gunan Muhammad? Itu kan Oh, ke wartawan lama itu, jurnalis sama ya, wartawan. karena saya Muslim ya, itu Buya Hamka. Oh, Ya, bilang. dia kan jurnalis tapi juga sastrawan. Perkembangan berikutnya itu Muhtar Lubis. Terlebih. Ya, Muhtar Lubis itu aduh jurnalis dalam pandangan saya ya, jurnalis yang berkarakter gitu ya. Jadi yang dia tahu mana yang benar itu benar gitu, mana yang salah itu salah, dia bisa kritis kepada pemerintah misalnya kayak begitu. Itu inspirator banget tuh buat saya ya. Jadi ada Buya Hamka, ada Muhtar Lubis. Nah, mereka kan wartawan ya. Ya, Terus ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, terus Sultan Takdir Ali Syahbana itu mungkin bukan wartawan, tetapi dia seorang intelektual yang juga punya karya, yang punya karya dan punya penerbitan ya. Dia punya penerbitan.
semua penerbitannya itu, semua yang diterbitkan dari apa namanya, Sultan Takdir Yang itu rakyat dulu namanya. ya Dian Rakyat. Nah, itu tuh saya baca itu udah gitu. Itu semua saya baca di usia-usia saya antara SMP dan SMA. Jadi kalau udah bilang kenapa ya Neng Dara ini mikirnya berat, oh sudah SMP, sejak SMP itu saya sudah berat. Saya Jadi masih main-main itu teh. makanya makanya ya makanya dan itu orang-orang orang-orang Sumatera Barat ya, kayak siapa namanya, Bianca kayak Sumatera Barat. Boyanka Sumatera Barat, terus Sultan Lubis, eh, ini dong Sumatera Utara, Lubis, Sumatera Utara. Nah, terus Sultan Takdir itu orang mana ya? Trans Nafis Sumatera. orang Sumatera Barat. Jadi imajinasi saya tentang keindonesiaan itu dulu tuh sudah luas gitu. Saya kagum sama orang-orang Sumatera Barat itu ya kayak gitu, karena mereka ini ya imajinasi hidupnya itu tinggi sekali gitu. Sudah melahirkan karya ini dan karya itu gitu ya kayak begitu. Itu sih. Zaman eh itu Teneng tahu dari mana Muhtar Lubis, Buya Hamka, Nafis, Sultan Takdir. Kan nggak ada televisi dulu. Ada televisi cuma mereka kan jarang muncul barangkali. Nah, dari karya-karya mereka, dari novel-novel yang dikirim oleh Kemendikbud waktu itu ya, kalau tidak salah menterinya waktu itu seperti Daud Yusuf ya, pokoknya orang-orang yang apa ya, yang memang Ini baru kemarin teh. siapa? Daud Yusuf baru kemarin kan. Dulu Mas Enggak. Uki yang zaman awal-awal. Pokoknya yang lagi kejayaannya Balai Pustaka. Oh iya usia kita beda ya. Saya ingat saya aja dulu. Iya. Kan udah sama aku selisihnya jauh. Ini jauh ya 10 tahun. Iya, iya, aku Delapan sama delapan udah tahun. selisihnya jauh. Iya, sama Mas Denny aku selisihnya jauh. Iya iya. Sama Mas Denny ketemu di Jakarta juga sih dalam Forum Indonesia Muda waktu itu di Paramadina. Iya iya iya. Dengan Amel Nah, lebih jauh lagi nih. aduh, Ame Oh, lagi gitu ya kayak gitu. Tapi itulah jadi waktu masa remaja saya pengen jadi sastrawan dan jurnalis. Kali. Tapi jurnalisme itu sampai sekarang sih udah saya kira ya saya lakukan meskipun tidak dalam bentuk industri ya, industri jurnalistik gitu. Tapi sebagai kerja-kerja jurnalistik itu saya lakukan sih sampai sekarang. Dalam bentuk apa teh? Menulis, Oh, uh, citizen jurnalisme menulis, lah ya. menulis, saya menulis berdasar pada apa ya namanya, apa, apa ya, maksudnya hari ini apa nih yang terjadi gitu, kayak gitu. Ke bulan ini apa wow. yang terjadi. Itu semua saya catat. Itu ada dalam catatan saya. Keren ya Mel. Berarti pernah nulis karya sastra teh waktu remaja teh. Nah, nah itu udah saya Isi cerita kali. saya saya ingin menyediakan waktu untuk menulis fiksi ya, menulis fiksi, tetapi semua saya eh, tulisan saya tulisan berbasis keilmuan, mungkin ya ada nuansa kesusastraan di dalamnya gitu ya kayak gitu. Tapi saya belum punya karya fiksi. Kan ada Oh, juga itu karya fiksi yang keagamaan di bawah lindungan Ka'bah, ayat-ayat Hmm. cinta, Hmm. kayak gitu kali teh. Nah, itu sesuatu yang ingin saya lakukan ke depan. Nah, udah, yang belum saya lakukan. Wah, saya tunggu nih. Yang belum Tagih saya nanti. lakukan. Nah, yang belum saya Tagih nanti lakukan. teh. Saya belajar sama apa namanya anak-anak muda seperti Feby ya, Feby Indriani. Feby gimana ya bikin satu formula menulis sastra gitu ya, kayak menulis fiksi maksud saya, menulis fiksi kayak begitu, dan anak-anak muda yang lain yang punya karya-karya hebat di dalam dunia fiksi ya. Nggak minat ke politik seperti Kang Aceh. Hmm, belum ada kesempatannya aja, udah. Suatu hari Karena nanti. mungkin karena dunia saya itu dunia politik, masa kecil kami ya, masa kecil kami. Ayah saya itu anggota DPRD 30 tahun ya gitu. Jadi Jadi bilang kalau Soeharto berkuahanya 30 tahun. benar-benar.
Jadi kalau anak-anaknya sekarang apa ya namanya Jadi politik berkiprah di dan politik ya sukses dan karena sukses. orang tuanya memang kerja politik dulu. Tapi tidak pernah lepas dari basisnya itu kerja keilmuan, basisnya gitu. Basisnya kerja keilmuan. Jadi kerja politik itu sesuatu yang eksternal, yang internal pada dirinya sendiri itu dia punya keterampilan dan profesionalitas sebagai seorang ilmuwan ya. Teneng masih kasih misalnya nasihat atau adik Teneng, misalnya Nong Darol atau Ace bertanya soal politik itu konsultasi, apakah ada begitu? Selalu selalu mereka tidak pernah sejauh yang saya tahu ya. Eh, Mereka tidak pernah menentukan langkahnya tanpa komunikasi dengan saya. Baik Aceh sekarang Gubernur Lemhanas kan, dia dia dihadapkan pada pilihan-pilihan pada saat itu gitu, pilihan-pilihan misalnya mau jadi menteri ini, menteri itu gitu, dan Gubernur Lemhanas saya bilang sebaiknya Gubernur Lemhanas dengan tentu saya punya argumentasi gitu ya. Nong sekarang menjadi staf susnya Gubernur DKI Nah, ya, dia juga meminta pertimbangan saya, adik saya yang bungsu juga di daerah itu ketua DPR ya, ketua DPRD gitu. Pasti kita komunikasi karena kita itu keluarga kecil ya yang eh, komunikasi itu ya, kami sadar komunikasi itu penting. Kami sadar komunikasi itu penting. Kami sadar saling memanggul itu penting gitu ya. Memanggul tahu maksudnya tahu, memanggul tahu kan? tahu. Menggotong. Kami sadar saling menggotong itu penting. Kami sadar saling mungkin ya saling bela itu penting gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin menyerang mereka atau apa gitu. Itu yang kami lakukan sebagai keluarga gitu ya. Amel kalau ada perlu sama Dila Manas bisa hubungin ini. Kompak ya keluarganya. Bahas meetingnya dong Abang John. Kenapa? Kalau ngobrol dengan penulis nggak afdol kalau kita tidak bahas buku. Oh iya, harus bahas buku ini. Nah, Bahas sebentar, buku ya. Neng. Satu, sebelum kita sampai ke sana, Neng, Teh Neng. Hmm. Apakah kepentingan politiknya bisa berbeda nggak antara tiga itulah terutama ya? Teh Neng, Neng Darol, sama Ace, ada berbenturan nggak? Ketemu gitu. Tidak ya, sejauh ini tidak karena kita memandangnya sebagai satu kesatuan ya, sebagai satu kesatuan. Misalnya begini, Nong dan Guntur ya suaminya itu di PDIP, sementara tuh Aceh di Golkar. Tidak mungkin ya pilihan presiden mereka berbeda ya. Tetapi tidak ada yang dipertentangkan. Misalnya Aceh di dalam gitu, Nong di luar. Kan antara orang dalam dengan orang luar kan bisa kerjasama gitu loh kayak begitu. Gitu. Jadi tidak ada yang sama sekali tidak ada yang tidak ada yang kita pertentangkan. Terus misalnya Aceh di Golkar, Nong mungkin dukung PDIP karena Nong tidak berpartai ya. Tetapi kan ada aspek-aspek nasionalis yang bisa dipertemukan gitu. Jadi selalu kita ada titik taut yang menguatkan kita sebagai adik dan kakak gitu. Gitu. Oke, ya Mel, kita bahas soal bukunya ya Mel. Kita mulai dari ini aja dulu, Bayu. Clipping ini, Bay. Iya, ini bedah buku mengenai kemanusiaan dan pembaharuan masyarakat Muslim Indonesia. Ini di kapan nih Teh Neng Dara? Di Untirta, Universitas Ya. Tirta Makasih, Yasa Bay. ya. Hmm. Itu buku terakhir ya, Teh? Ya, tahun 2023. 2024 ya. 24, Terakhir itu, yang terakhir pas ya. itu terakhir. Nah, kok pilihan-pilihan bukunya berat-berat ya, Teh? Hmm. Itu buku itu Nah, bercerita tentang apa? Bukan cerita dong. Ini apa itu, Yang Teh? diulas. Gimana yang Mengulas. diulas soal apa? Saya punya cuma 3 ya, saya nggak punya itu, jadi saya nggak tahu ah, itu. ah, eh, itu bercerita tentang eh,
apa ya namanya, visi saya ya, visi visi keislaman saya ya, visi kenegaraan saya, dan visi kemanusiaan secara universal gitu. Itu sebenarnya bercerita tentang itu. Nah, tentang visi keislaman itu sebenarnya saya sedang menyebarkan visi Islam seperti apa yang saya anut gitu ya, kayak begitu. Karena Islam itu kan beragam ya pandangannya. Nah, visi keislaman yang saya anut adalah visi Islam yang maha luas gitu, yang maha luas ya, merobohkan benteng-benteng yang mempersempit hidup kita ya, kayak gitu. Visi Islam yang toleran, ya. Visi Islam yang membangun energi kasih gitu dengan sesama ya, kayak begitu gitu. Itu sebenarnya. Nah, yang kedua visi kenegaraan ya. Visi kenegaraan itu adalah visi kita semua punya prinsip-prinsip nilai ya yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah menjadi konsensus bersama. Misalnya ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila. Sudahlah, jangan punya pretensi lagi untuk punya keinginan membangun negara Islam, misalnya kayak begitu. Karena sejak berdirinya konsensus kita itu yaitu gitu ya, Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pancasila dan beragam undang-undang yang sudah disepakati, misalnya kayak begitu. Nggak usah kita tuh pengen bikin negara Islam atau negara Katolik atau negara Kristen, misalnya kayak begitu gitu ya. Nah, kalau itu visi kebangsaan atau visi kenegaraan. Sementara visi kemanusiaan itu adalah kita ini sebagai manusia itu adalah sebenarnya yang saya anut ya, yang saya anut itu sebenarnya saudara gitu, saudara yang menghirup udara yang sama. Kata Mas Komar, ini saya mengutip Mas Komar, kenapa mengambil terma saudara? Karena kita sama-sama satu udara gitu, sama-sama satu udara gitu, yang semestinya berbagi ya, bersolidaritas di antara kita semua. Jangan ada yang saling menginjak ya, menghinakan, melakukan pembedaan gitu, misalnya berdasarkan pembedaan agama, berdasarkan ras, misalnya berdasarkan suku bangsa, kayak begitu. Itu cita ideal saya tentang kemanusiaan itu ya. Jadi 3 hal besar itu ya. Satu-satu nih saya tanya dulu sih. Apa visi keagamaan? Itu lebih dekat kemana visi keagamaan Teh Neng itu? Apakah ke Gus Dur, Nurholis, Pak Johan, atau Habib Rizik misalnya, maaf ya. Atau mana? Lebih dekat kemana ininya? Pada 3 orang yang tadi disebut sama Uda ya. Saya itu sama Gus Dur itu saya langsung belajar ya. Maksudnya belajar dalam pengertian menyaksikan sikap hidupnya ya, kayak begitu. Karena semester 3 itu saya sudah bekerja dengan beliau. Kami sama-sama waktu itu mengelola Warta NU, jadi korannya NU ya. Waktu itu Gus Dur sebagai ketua Tanfiziyah. Jadi pada masa Gus Dur hidup dan saya masih mahasiswa S1, kayaknya ya hampir di mana beliau seminar itu saya ngikuti gitu. Saya ngikuti karena dengan begitu saya mendengar apa yang menjadi pandangan-pandangan hidup dia ya, kayak begitu. Pun juga misalnya kalau ada Tujuannya nggak ada nih bekas-bekasnya. apa? Itu lucu sekali kan? Nah, itu Nah itu lucunya nggak saya nempel kayaknya di Teh Neng. sama sekali. Jadi jadi di keluarga kami ya, di lima anak itu ada yang lucu mengikuti ayah saya. Ayah saya itu lucu seperti Gus Dur. Jadi kalau ceramah itu pasti lucu gitu ya. Kan ceramahnya ke kampung-kampung tuh, ke ayah saya itu udah ya.
Hmm. Ceramahnya ke kampung-kampung, habis gitu bawa berkat, tahu tak berkat kan? Bawa berkat. Nah, berkat itu yang kami nikmati gitu. Nah, ketika ceramah itu dia pasti menyisipkan humor, Humor. seperti stand up komedi sekarang ya gitu. Nah, bakat lucu itu diikuti oleh dua dua ya pertama kakak saya itu punya bakat melucu yang luar biasa gitu, yang dia 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 tidak ketawa pun kita bisa ketawa gitu. Dan adik saya yang bungsu ya, adik saya yang bungsu. Sementara tiga kami ini, saya sama Aceh ya, terutama saya berdua sama Aceh karena mungkin punya banyak kesamaan gitu. Ngelucu pun tuh jadi nggak lucu gitu kayak begitu. Jadi berikhtiar untuk berikhtiar untuk melucu gitu, tapi nggak lucu gitu kan kayak begitu gitu karena Kerja keras ya, bawaan lucu. untuk bisa lucu tuh saya kerja keras gitu karena memang tidak lucu juga gitu ya kayak begitu gitu. Nah, apa namanya, Aceh juga apa begitu sama seperti saya. Nah, sementara adik saya yang bungsu itu dia tidak melucu pun tuh jadi lucu gitu ya, jadi lucu. Misalnya kami tuh ini, misalnya ya, udah saya nyontohin aja. Misalnya kami buka puasa bersama kemarin, sekeluarga datang gitu. Terus adik saya tuh begini, doa tuh mestinya begini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Itu kan ini ke WC ya, apa namanya? Doa ke Doa WC. masuk Terus Aceh. kita bilang amin sambil ketawa-ketawa gitu ya kayak begitu. Nah, dia menyampaikannya itu enggak biasa saja datar, tapi kita ketawa gitu. Karena kok bisa ya gitu doa ke WC dia sampaikan gitu kayak gitu-gitu. Nggak dianggap Jadi sakral doa itu lagi ya. jadi apa yang ingin saya sampaikan, kalau Gus Dur kalau kalau Gus Dur itu bakat gitu. Bakat, bahkan mungkin dia itu apa ya, originally gitu itu memang komedi. Hmm. Komedian gitu. Originally-nya itu memang komedian gitu ya kayak begitu gitu. Sehingga yang berat pun itu bisa menjadi lucu. Dan punya kemampuan seperti itu tuh nggak mudah banget gitu ya kayak begitu. Itu kayak punya bakat-bakat tersendiri. Mau menyindir orang pun itu dengan kata lucu, dengan kalimat lucu itu tidak membuat orang menjadi tersindir gitu loh kayak begitu gitu. Nah, jadi tiga orang itu yang menginspirasi saya ya. Tentu, jadi misalnya saya dari Pak Johan, saya dari Gus Dur itu dari wawasan kosmopolitanisme, wawasan mendunia gitu, tentang banyak aspek, misalnya ilmu-ilmu sosial, sastra gitu. Itu Gus Dur itu semua kuasai, misalnya apa namanya, khazanah kesusastraan India, khazanah kesusastraan Mesir misalnya, khazanah kesusastraan Irak, itu semua dia kuasai gitu kayak ya, apalagi Indonesia. Nah, saya ikut dari dia tuh. Kalau dari Cak Nur itu tradisi scholarship, tradisi kesarjanaan ya. Serius. Ketekunan serius, tradisi kesarjanaan. Kalau dari Pak Johan itu tradisi peace ya, perdamaian, toleransi Agama. beragama, Sama diemnya. perdamaian, sama itu spiritual ya, sama Spiritual. spiritualitasnya. Jadi saya mengambil aspek-aspek itu dari mereka ya, dari tiga orang itu yang yang menjadikan saya itu sebagai anaknya gitu ya. Oh, ada dari Pak Mas Dawam sebenarnya. Mas Dawam Oh, yang Mas belum Tawa. disebut sama Mas Dawam sebenarnya dari tradisi aktivisme. Dari tradisi aktivismenya yaitu saya dari Mas Dawam, dan benar-benar mereka itu menempatkan saya itu sebagai anaknya gitu ya kayak begitu gitu ya, anak anak perempuan ideologis lah mungkin ya yang perlu mereka didik gitu loh kayak begitu gitu sih. Jadi pada Neng Teh Neng ini adalah saripati dari Gus Dur, Cak Nur, kemudian Pak Johan dan Mas Dawam. Jadilah Saya sosok. berguru kepada ya saya berguru kepada mereka, dan berguru intens ya dalam pengertian persentuhan rasa dan juga persentuhan pikir ya. Nah, soal ini kenegaraan itu kan baru satu tadi ya. Dua aja deh, Hmm. nanti kemanusiaannya nggak usah ke negara. Tadi Hmm. Teneng bilang nggak usah lah berpikir
bikin negara Islam, negara. Emang itu bisa diimbau begitu? Bukankah mereka punya ideologi, misalnya dari kalangan Islam, masih banyak kan yang pengen bikin negara Islam. Itu bagaimana melarang mereka? Kan nggak bisa deh. Nggak bisa memang dilarang ya, nggak bisa dilarang, tapi kita tetap harus melakukan counter argumen gitu. Nggak bisa memang dilarang, itu hak hak mereka ya untuk mengajukan aspirasinya, tetapi kita tetap harus melakukan counter argumen. Kalau misalnya mereka ingin negara Islam supaya nilai-nilai Islam itu diimplementasikan, kita bisa tanya apa nilai-nilai Pancasila itu bertolak belakang dengan Islam. Coba misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu kurang tauhid apa, misalnya ya, keadilan itu kemanusiaan, keadilan di dalam Pancasila itu ajaran utama Islam banget. Kemanusiaan yang beradab itu ya Allah itu kan ajaran Islam banget gitu loh, kayak begitu. Jadi tidak ada yang harus dipertentangkan dengan ajaran Islam gitu. Itu udah menjadi satu saripati ya, Pancasila itu buat saya menjadi saripati nilai-nilai kebaikan dalam semua agama yang hidup di Indonesia gitu, kayak begitu. Ya kayaknya sukses ya, Teh Neng, untuk menepis orang mendirikan negara Islam. Nggak terdengar lagi sekarang. Ya, ya. Makin senyap. Itu karena ini ya harus kita akui, itu karena salah satunya kontribusi Gus Dur dan beberapa Kiai NU ya, kontribusi Cak Nur ya dan para pengikut Cak Nur, kontribusi Mas Dawam sebagai birokrat, Pak Johan sebagai birokrat ya, kayak begitu. Amel, ini soal buku, kita lanjutkan ke buku apa nih, Mel? Yang juga tadi soal keagamaan kali ya Bang John. Ada juga salah satu bukunya Abang John juga pegang nih tadi soal yang Asmaul Laila, Asmaul Husna ini. Ini ya. Ini gimana Ya, nih? Coba kok kita tanya gimana ceritanya jadi buku ini nih, Teh. Jadi 99. Kreatifnya. buku ini officially belum diterbitkan ya, udah Belum ya? officially ini buku diterbitkan, tapi ini buku yang Nggak, tahu dulu. Kenapa belum diterbitkan? Kan udah selesai tahun 22 ini. belum ada uang untuk Oh, belum. menerbit. Nah, Diterbitkan secara ini dulu, e-book. belum juga diajukan ke penerbit ya. Oke. Tetapi buku ini buku yang buat saya gue banget gitu. Gue banget yang sepenuh jiwa saya saya artikulasikan dalam kata-kata ya. Kayak begitu gitu. Jadi buku ini buat saya, ada dua buku yang gue banget itu ya. Itu buku saya yang pertama, feminisme, ini judulnya Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas ya. Udah mungkin belum punya. Iya, saya nggak punya itu. Ya, itu diterbitkan oleh penerbitnya Nirwan Dewanto ya. Oh, Nirwan Dewanto. Nirwan tertarik banget dengan buku ini ya. Terus dia terbitkan judulnya Muslimah Feminis, itu tahun 2008. Tahun 2008 itu buku gue banget gitu. Gue banget sepenuh jiwa ya. Kenapa Tene Kenapa menyebut buku gue apa? banget? Nah, itu. Karena pertama penulisan dengan cita rasanya itu terartikulasikan sepenuh hati ya, dengan cita rasa. Karena menulis itu kalau pendekatannya otak ya sebatas tulisan jurnal. Saya menulis jurnal juga ya untuk beragam jurnal. Semata-mata itu urusannya logika ya, urusannya logika gitu. Tapi ada yang kita menulis itu menyembuhkan kita, ya, benar-benar menyembuhkan kita dan membuat kita memiliki energi baru, seperti kita terlahir kembali gitu ya, kayak begitu. Buku saya satu Muslimah Feminis Penjelajahan Multiidentitas, yang kedua itu Melintasi Nama Ini. Melintasi Nama Ini sekarang saya baca ulang gitu, dan saya akan
saya sedang memikirkan penerbitan yang serius ya, yang bagian dari cara saya menghormati karya saya kayak begitu ya, gitu-gitu. Karena buku ini buat saya itu yang melintasi nama, ini gue banget gitu, gue banget. Mm. Bagi Teneng sebenarnya gampang cari penerbit ya. Bisa aja, tapi saya nggak mau buku numpuk di gudang gitu, udah ya kayak begitu. Saya ingin karya saya dinikmati orang dan dibaca orang, dan lebih jauhnya sih bisa menginspirasi orang ya kayak begitu. Karena menulis itu kan bukan hanya sekedar kita menulis mencari popularitas sebagai penulis, nggak, itu garing banget kalau orientasinya itu gitu ya kayak begitu. Tapi dia harus berjejak di hati dan dipikir pembaca gitu ya. Mungkin bisa menjadi petunjuk bagi perjalanan hidup mereka, misalnya kayak begitu ya kan. Buat saya menulis seperti itu gitu. Nulis buat saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, karir misalnya, terus apa namanya tuh, populer, that's it gitu, hilang begitu saja. Saya ingin menulis juga menjadi bagian dari memberikan petunjuk juga gitu bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan apa, pegangan di dalam hidup gitu, pegangan pengetahuan maksud saya. Teneng, mari berjanji. Ini buku terbit tahun ini atau paling telat tahun depan. Kapan kira-kira? Dibantu tahun ini ya udah, sama udah ya, Oh, atau iya, mungkin coba tuh yang doa bisa, dulu. ya, Tahun ini ya eh, kira-kira ya, ya. ya, dibantu ya tahun ini ya udah ya, Ya, saya bantu sebisa saya ya. Ya, Mel ya. ya. Hmm. Nanti Kita kita bantu. bahas ya kalau. hmm. Ya, menarik untuk dibahas itu. Itu berapa lama Teh yang bikin menulis buku itu? Yang melintasi nama itu 2 tahun, Amel. 2 tahun Oh, karena saya mengalami satu apa ya, apa namanya, sebut saja sedang merangkul kesedihan pada masa itu ya. Jadi saya mengalami satu peristiwa yang membuat saya sedih gitu ya, sedih yang amat dalam kayak begitu. Saya tidak ingin kesedihan ini membuat hidup saya frustasi gitu, tetapi saya rangkul dengan menulis buku ini. Konon begitu sih, Teh. Banyak orang yang sedih lahirnya buku bagus gitu. Ya, kalau nggak sedih nggak jadi-jadi tuh buku bagus. Kalau nggak sedih, bukunya rasional, Iya, seperti Islam progresif itu rasional. Hmm. oh, begitu ya. Sedang bahagia, sedang sedang karir di puncak, kayak begitu-begitu ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau Teh apa Teneng mau bikin novel, carilah kesedihan baru. Nanti jadi novel. Eh, Iya, 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 iya. Atau cerita-cerita yang baik ya, yang bisa menjadi pelajaran. Jadi belakangan ini salah satu hiburan saya itu adalah menonton film India, udah. Hmm? Bukan India yang baru ya, film India yang lama. Teh Itu ada punya salah satu cerita dari film India itu yang yang diperankan oleh Salman Khan. Salman Khan, hubungan antara India dan Pakistan. Hubungan antara India dan Pakistan ini kan sulit bagusnya ya. Baik hubungannya tuh, baiknya itu susah gitu ya, kayak begitu gitu. Tetapi di dalam film itu ada cerita seorang anak yang bisu gitu, yang menjembatani antara hubungan India Pakistan dengan cerita yang luar biasa bagusnya, dengan cerita yang luar biasa bagusnya. Nah, saya pengen menulis yang kayak begitu itu gitu ya, kayak gitu. Jadi si film itu bukan hanya sekedar hiburan buat kita, tetapi betul-betul kalau bahasa agama itu yang tibar ya, pelajaran. Hmm. Sama bermaknanya ketika kita membaca Quran. Kalau membaca Quran misalnya tidak punya makna apa-apa, tetapi menonton film punya makna yang dalam, buat saya lebih baik menonton film gitu ya, Nonton kayak film. gitu, karena dia punya makna yang dalam. Sementara membaca Quran membuat orang menjadi merasa paling suci. Buat saya mendingan nonton film gitu loh, kayak begitu gitu. Ya, pesan Eh, lainnya kalau baca Quran harus dimengerti ya. Harus dimengerti dan harus membuat kita sama seperti saya menulis nama-nama Tuhan ini gitu. Ya dia harus dipahami dan membuat apa ya namanya, hati kita itu
hati kita itu terasah gitu ya, emosi kita itu terasah, udah. Karena saya ya orang yang menganut paham bahwa manusia itu harus optimal di dalam potensi rohani ya, itu harus optimal di dalam potensi apa namanya tuh akal ya atau pikiran ya kayak begitu. Itu juga harus optimal di dalam potensi jasmani. Ketiga aspek itu bukan sesuatu yang terpisah, dia integrated gitu loh kayak begitu antara kepekaan batin gitu dengan kecerdasan otak itu bukan sesuatu yang terpisah. Kalau orang misalnya hanya kecerdasan otak nggak punya kepekaan batin itu nggak peka pada keadilan, itu nggak peka pada apa namanya pada empati ya, empati penderitaan manusia. Jadi ketiga aspek itu menurut saya itu harus integrated. Dan ketiga aspek itulah yang saya tuliskan di dalam karya-karya saya. Luar biasa. Menarik. Abang John, ada Ya, satu cuplikan video nih yang kita belum tayangkan. oke. Ayo, Bay. Dua periode dan betul-betul memantau ya perkembangan tentang kewajiban jilbab yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau perda-perda gitu dari tingkat desa, betul-betul dari tingkat desa ya. Satu desa di Makassar di provinsi Sulawesi Selatan yang mewajibkan ya, yang mewajibkan seluruh warga desa perempuannya itu menggunakan jilbab dengan mengeluarkan perdes ya, dengan mengeluarkan perdes. Saya harus cari itu nama satu desanya, tapi itu adalah satu desa yang saya teliti pada masa itu gitu, dan juga perda-perda ya, perda-perda yang mewajibkan jilbab gitu. Terutama juga kewajiban jilbab bagi sekolah-sekolah negeri gitu. Sesuatu yang di dalam perjalanan bangsa Indonesia ya, sekolah negeri itu tidak pernah mengeluarkan satu kewajiban bagi hanya untuk kelompok Islam, kelompok agama tertentu. Baru di era reformasi ini kewajiban jilbab diberlakukan gitu di sekolah-sekolah, dan momentum momentum terangnya ya, momentum terang benderangnya itu ya pada saat kemarin di Sumatera Barat itu ya, di Padang, salah satu SMK yang mewajibkan jilbab pada peserta didik perempuannya dan melakukan protes, dan kemudian Nadiem dan Kemendikbud dan Kemendag mengeluarkan satu kebijakan. Tapi yang ingin saya katakan itu sudah terjadi sejak tahun 2005 sebenarnya. Kewajiban jilbab di sekolah-sekolah. Ya, ini Teh Neng, bagaimana itu soal jawab sampai begitu ya? Apa masih seperti itu nggak sih sekarang menurut pengamatan Teh Neng? Sekarang nih sekarang agak turun ya. Isunya tuh sekarang agak turun, tidak seperti periode tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya pas di era SBY ya, Presiden SBY dan Presiden Jokowi itu memang euforia mereka menerapkan jilbab. Saya salah seorang yang menentang maksudnya kewajiban yang diformalisasikan oleh negara gitu. Kalau misalnya mau pakai jilbab seperti saya, biarlah itu menjadi kesadaran sendiri saja gitu, kesadaran masyarakat. Gitu. Orang berpakaian, orang itu kan hanya punya otonomi pada dirinya itu dengan mau berpakaian seperti apa, kan kayak begitu. Kayak udah nih pakai baju hitam, pasti juga ada konteksnya gitu, ada kenapa ya pakai baju hitam gitu ya, misalnya kayak begitu. Yang lain belum kering Teh, gampang aja. Nah itu punya otonomi ya, punya kewenangan gitu untuk menentukan mau pakai baju apa gitu. Nah demikian pula jilbab itu jangan diformalisasikan, apalagi negara turut menentukan kewajiban kepada para perempuan untuk memakai jilbab. Tetapi juga jangan dilarang-larang perempuan yang pakai jilbab.
Kalau mau pakai ya pakai saja gitu ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Misalnya. Nggak usah seperti orang pakai helm. Kalau negara mewajibkan helm itu memang manfaatnya bagi pengendara itu memang luar biasa gitu ya kayak begitu. Kalau nggak pakai helm punya madarat yang begitu banyak. Kalau jilbab kan nggak ada gitu. Tapi di sekolah-sekolah negeri hampir semuanya diwajibkan gitu. Walaupun Nah, tidak disuarakan wajibnya, tapi secara tidak langsung gurunya menekankan kamu harus pakai jilbab. Bahkan nah itu. untuk Mm, laki-laki ya, itu cucu saya disuruh pakai celananya panjang dan jangan ketutup mm, mata kakinya. Sebab kalau ketutup haram gitu-gitu. Begitu-begitu. mm. Susah Nah, kita untuk kalau di sekolah negeri ya, misalnya bukan di sekolah Islam ya, di sekolah negeri yang punya negara, kan ada penganut agama lain juga di situ ya, kan. Mm. Nah, itu meskipun tidak bertujuan melakukan diskriminasi terhadap agama lain, tetapi dampaknya akan mendiskriminasi. Dampaknya tuh akan mendiskriminasi. Masa misalnya ada umat Katolik pakai jilbab gitu ya kayak begitu. Itu karena di daerahnya mewajibkan pakai jilbab. Di daerah si umat Katolik itu apa namanya berada gitu ya kayak begitu. Itu tuh mendiskriminasi umat yang lain. Tentu saya bicara tentang tujuan ideal bernegara ya. Tujuan ideal bernegara itu sebisa mungkin harus menjadi rumah bersama ya. Rumah yang membuat nyaman bersama gitu ya kayak begitu gitu tidak ada yang merasa dibedakan gitu kayak gitu. gimana? Kayaknya kita nggak cukup waktu nih kalau ngomong dengan Teneng mesti 4 episode ini kayaknya ya. Iya, baru 2 buku dibahas, baru satu opini mengenai Eh, jilbab dibahas gitu. Iya, Tapi belum saya banyak. penasaran kalau Teh Menggara baca baca puisi karena kan mau jadi sastrawan dulu. oh iya 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 iya. Iya. Saya bukan sastrawan Amel ya, saya harus declare saya bukan sastrawan, Cita-cita tapi menjadi saya sastrawan. enggak, tapi saya pe, apa ya, penyuka sastra ya, dan terlibat Minat. dalam dunia sastra. Heeh. Nah, karena kalau saya sastrawan itu harus ada karya yang menjadi penanda sebagai seorang sastrawan ya, kayak begitu. Oke, silakan. Ya, saya akan membaca satu tulisan yang kayaknya relate di bulan puasa ya, dan juga bukan hanya relate tetapi bukan hanya di bulan puasa tetapi juga untuk eh, eh, apa pena ya, hati pena, Satu pena. Satu pena. relate dengan satu pena. Salah satu eh, salah satu nama Allah itu adalah Al-Alim ya. Nama Al-Ali. Allah itu adalah Al-Alim di halaman 10 udah. Al-Alim ilmu pengetahuan ya. Al-Alim yang maha berilmu. Engkau adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Andaikan seluruh air laut di dunia ini dijadikan tinta, semua pohon kayunya dijadikan pena, ilmumu tak akan pernah habis untuk dituliskan. Al-Alim yang maha berilmu, engkau kabarkan ilmumu melalui kitab-kitab sucimu. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, dan banyak lagi kitab-kitab sucimu yang tak diketahui. Kitab-kitab sucimu ibarat laut maha luas, seluas jagat raya ini, mengilhami lautan ilmu yang lain, melahirkan berbagai disiplin ilmu. Kami sebagai makhluk manusia hanya sedikit saja memperoleh ilmu dari lautan ilmu yang maha luas itu. Al-Alim yang maha berilmu, jadikanlah pribadiku sebagai orang yang berilmu, agar hidupku berada dalam terang benderang, tidak gelap pekat dalam kesesatan, dapat pula menerangi kehidupan dimanapun aku berada. Sekian, terima kasih.
Luar biasa. Itu dari buku Melintasi Nama Memaknai Sifat-sifat ini ya, Asmaul Tuhan Husna ya, dalam Neneng ya. ya itu sifat Allah ya Al-Alim. Iya. Jadi kalau kita meniru sifat Allah, kita harus menjadi orang yang berilmu. Kita tunggu bukunya terbit massal nih Teh Neng. Oh iya, mudah-mudahan tahun ini ya bisa diterbitkan ya. Bisa Ya, dibantu Abang John ya, Bang John ya. ya, Ya, kita bantu minimal dengan doa kita bantu. ya. Udah. Ini dalam kaitan tulisan ya. Hmm. Jadi kalau Shakespeare itu diingat oleh orang lain melalui tulisannya, terutama melalui puisi-puisinya ya dan prosa-prosa untuk karya teater ya kayak gitu. Saya ingin diingat melalui tulisan-tulisan saya juga dan salah satunya buku ini gitu. Salah satunya buku ini. Saya akan mendoakan dan membantu sebisa saya supaya Teh Neng bisa diingat salah satunya melalui buku ini. Tidak Ya, banyak Ya. orang yang menulis puisi berdasarkan Asmaul Husna secara lengkap dan panjang seperti ini ya. Ini buku Dan ditulisnya dengan hati ya Bang John, dengan hati. karena gue banget kata Teh Iya. Nenggara. Dan didorong oleh kesedihan yang mendalam tadi itu, ya, jadi kan betul. dia nilai lebihnya jadi tambah. Semakin istimewa. Pelajaran pentingnya kesedihan itu jangan membuat kita frustasi. Jadi kesedihan itu adalah satu sisi yang membuat kita melahirkan energi. Oke, Mel, waktu kita Benar. sudah lebih dari 1 jam 10 menit.